Dari kalangan orang Kristen mengatakan bahwa karena Nabi Ismail ini putra dari seorang budak, beliau ini bukan termasuk anak perjanjian, apalagi dikatakan sebagai nabi. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Ismail, seorang nabi. Ismail, seorang nabi. Dari kalangan orang Kristen mengatakan bahwa karena Nabi Ismail ini putra dari seorang budak, beliau ini bukan termasuk anak perjanjian, apalagi dikatakan sebagai nabi. Padahal kalau kita lihat cerita dari Pak Ali tadi mulai awal bahwa hubungan Nabi Ibrahim dengan Ismail pun masih tetap terjalin. Bahkan di dalam Alkitab waktu Nabi Ibrahim meninggal, itu yang memakamkan adalah dua orang putra. Ini bagaimana menurut Pak Ali ini? Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Ya, sebetulnya anak perjanjian, bukan anak perjanjian, itu sebetulnya pernyataan yang tidak alkitabiah. Kenapa saya sebut tidak alkitabiah? Karena yang disebut dua anak ini sama-sama memiliki sebutan yang sama, yakni disebut sebagai zera. Di dalam Alkitab, maksudnya Hamishahum Shiltora, kitab perjanjian lama versi bahasa Ibrani, itu hanya dua orang yang disebut sebagai zera Abraham. Zera Abraham merujuk pada Yitzhak, dan yang kedua zera Abraham merujuk pada Yishmael. Padahal anak Ibrahim itu ada anak-anak yang lain, ada sekitar 6 anak yang lain dari keturah. Ya. Tapi tidak pernah disebut dengan sebutan zera, hanya disebut sebagai benai. Benai itu arti harfiahnya anak. Ya. Tapi meskipun disebut dengan sebutan benai, artinya anak-anak, nisbatnya tidak kepada Abraham. Jadi ini sebetulnya pesan utama yang termaktub dalam perjanjian lama. Jadi dua putra, yakni Ismail dan Ishak, itu memiliki tokoh sentral yang merujuk kepada Abraham. Dan dua-duanya disebut sebagai zera Abraham. Dan tidak merujuk pada putra yang lain. Sendiri. Salah satu dari bunyi perjanjian Nabi Abraham dengan Allah atau Allah pada waktu itu adalah putra-putranya akan mewarisi sebuah wilayah yang sangat luas. Ini seberapa luas wilayah yang dikuasai oleh Bani Ismail dibandingkan dengan Ishak. Kalau dikatakan Nabi Ismail itu bukan anak perjanjian, pastilah dia akan tidak mempunyai harta waris yang dijanjikan itu. Padahal itu tertera di dalam kitab suci Taurat bahwa salah satu bunyi perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim adalah anak-anaknya akan diberkati, menguasai beberapa wilayah, dan menurunkan raja-raja. Coba lihat dalam Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal 25 ayat 18. Sefer Bereshit, pasal 25 ayat yang ke-18. Kitab Kejadian, pasal 25 ayat 18. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Sur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi ini adalah tempat wilayah kediaman dari anak-anak Abraham dari Ismail.
Jadi anak-anak Ismail ada 12 orang. Itu diceritakan pada ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17. Wilayah-wilayah mereka itu disebutkan. Ada patokannya di situ. Ada yang disebut Syur, ada disebut Asyur, ada yang disebut Hawilah. Kalau wilayah Syur itu wilayah timur. Kalau wilayah Asyur wilayah barat. Sedangkan wilayah Hawilah, wilayah di mana itu? Para ahli menyebutkan itu wilayah yang terletak di kawasan Saudi Arabia. Jadi kalau bicara Hawilah itu wilayah Saudi Arabia. Silakan dicek semua data yang diinformasikan bahwa itu merujuk pada wilayah Saudi Arabia. Dan ini tempat-tempat yang menjadi hak waris dari keturunan Abraham melalui Ismail. Sedangkan Ishak tidak disebutkan di sini. Iya, tidak disebutkan. Nah, sekarang kita lihat pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Jebus. Nah, di situ disebutkan ada sungai besar. Sungai besar merujuk pada sungai Efrat. Di mana sungai Efrat itu berada? Mesir. Di wilayah mana? Itu berada di wilayah Asyur. Sedangkan kita tahu wilayah Asyur diberikan kepada siapa? Kepada Ismail. Artinya, apa yang dikatakan Abraham, apa yang dikatakan Abraham digenapi dan betul-betul terjadi sebagai hak waris dari Ismail. Berarti dipatahkan kalau mengatakan Nabi Ismail bukan anak perjanjian. Jadi kalau dikatakan dia tidak disebut sebagai anak perjanjian, kenapa dia mendapatkan wilayah yang disebut Asyur? Kalau dia disebut sebagai anak haram, kenapa dia mendapatkan wilayah sebagai hak waris yang disebut wilayah Asyur? Dan itu dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham sendiri berkaitan dengan sungai besar ya, disebut sebagai sungai besar Efrat itu. Dan itu di kawasan Asyur. Kita mendengar pendapat dari beberapa orang bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Bahkan beberapa orang menyaksikan nasabnya Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Ismail. Bagaimana ini, Pak? Begini, di dalam Sefer Bereshit, pasal yang ke-25, ayat yang ke-13 sampai 18, itu disebutkan 12 anaknya Ismail. Ya, disebutkan 12 anaknya Ismail. Bisa dilihat itu, juga bisa dibandingkan dalam kitab 1 Tawarikh. Disebutkan nama yang sama. Pasal 25 ayat yang ke-13. Coba disebutkan. Kejadian pasal 25 ayat 13. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, yaitu Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja. Nah, disebutkan ada 12 nama. 12 nama ini akan menjadi raja-raja dan menjadi bangsa-bangsa. Jadi ada kumpulan bangsa-bangsa, 12 bangsa-bangsa dan 12 raja. Masing-masing ada pemimpinnya sendiri-sendiri. Dan itu keturunan dari Ismail. Dan ini berkat sebagai Goy Hagadol, bangsa besar bagi keturunan Ismail. Dan ini merupakan sebuah janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Abraham. Dan karena dia adalah keturunan Abraham, bukan sekedar ben Abraham, tapi sebagai zera Abraham, benih Abraham. Dan Alkitab sendiri mencatat itu. Terus, kalau dia disebut memiliki 12 putra, salah satu putranya itu bernama Kedar. Ya, disebut Kedar. Kalau sekarang ini kan eranya sudah era modern, era IT, teknologi. Kita klik saja di internet, berapa kali nama Kedar itu disebut.
di dalam komputer, pasti kalau muncul kata kedar, itu jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih, hanya disebut sebanyak 12 kali saja. Pas gitu. Sebagaimana jumlah suku-suku dari keturunan Ismail. Lalu kita tanya kepada kaum muslim, berapa kali nama Ismail disebutkan di dalam Al-Quran ini? Kalau di dalam Al-Quran, nama Ismail, kalau dihitung dengan komputer, jumlah nama Ismail terulang sebanyak tidak kurang dan tidak lebih sebanyak 12 kali saja. 12 kali juga. Pertanyaannya sekarang, apa hubungan antara Ismail dengan Kedar? Ismail itu bapaknya Kedar. Kedar adalah anaknya Ismail. Dalam Quran nama Ismail disebut 12 kali. Nama Kedar dalam kitab Perjanjian Lama disebut sebanyak 12 kali. Lalu apa hubungannya dengan Hagar? Hagar itu ibunya Ismail atau neneknya Kedar. Berapa kali nama Hagar disebutkan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Sefer Bereshit? Ternyata kalau dihitung dengan komputer, jumlah penyebutan nama Hagar sebagai istri Abraham disebutkan tidak kurang dan tidak lebih, hanya 12 kali saja. 12 kali. Luar biasa. Jadi Hagar disebut 12 kali, disebut Ismail dalam Quran disebut 12 kali, Kedar dalam Perjanjian Lama disebut 12 kali. Ada apa ini semua? Tidak mungkin penyebutan yang sama tanpa memiliki makna. Pasti ada sesuatu yang menghubungkan di antara ketiganya. Dan ini terkait dengan tokoh sentral yang bernama Abraham. Jadi sekali lagi, bicara mengenai Ismail, pasti bicara mengenai Kedar. Bicara mengenai Kedar, pasti bicara mengenai Hagar. Bicara mengenai Hagar, tentu saja bicara mengenai Abraham. Nah, masalahnya, apa betul bahwa Nabi Muhammad terkait dengan Kedar? Sudah kita lihat tadi, penjelasan Menakem Ali mengenai anak perjanjian, hak waris, wilayah tempat menetap bagi keturunan Abraham, yang semuanya itu berdasarkan Alkitab. Dan yang memudahkan, Menakem Ali dan Edi Prayitno dalam membahas topik-topiknya berdasarkan Alkitab, sehingga kita pun akan meluruskannya berdasarkan Alkitab pula. Di sini kita akan meluruskan testimoni-testimoni Ali yang tidak benar atau salah dalam menjabarkan ayat-ayat Alkitab yang dijadikan rujukan. Kita bahas testimoni konyol Ali yang pertama. Pernyataan anak perjanjian, tidak Alkitabiah. Tentu saja hal ini sangat aneh. Karena pernyataan anak perjanjian itu ada di dalam Alkitab dan ayatnya pun sangat jelas menyatakan hal itu. Jadi apa yang dikatakan Menakem Ali tadi sangat konyol sekali. Mari kita simak ayatnya. Kejadian pasal 17 ayat 21-22. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Sangat jelas tertulis di situ mengenai perjanjian yang Tuhan adakan dengan Ishak. Dicatat, perjanjian dengan Ishak. Jadi, anak perjanjian itu adalah Ishak. Dengan begitu, pernyataan Ali bahwa hal itu tidak Alkitabiah benar-benar bodoh. Pertanyaannya, pakar macam apakah Menakem Ali ini? Dalam video ini, kita akan ketahui kesalahan-kesalahan Islam dalam memahami Alkitab. Dan hal itu akan kita maklumi dengan besar hati, karena kita ketahui seorang pakar seperti Menakem Ali saja bisa salah dalam memahami Alkitab. Testimoni konyol berikut, yang muncul dari dialog Menakem Ali bersama Edi Prayitno, adalah Ismail anak perjanjian, karena ia seorang nabi.
dan mendapat hak waris wilayah yang luas. Hal itu konyol, karena Ali dan Edi Prayitno merujuk ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dengan pola pikir keyakinan Islam. Karena di dalam Alkitab Ismail bukanlah seorang nabi. Islam yang meyakininya. Ismail seorang nabi, itu hanyalah klaim Islam saja. Seperti kita ketahui, hampir semua tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab oleh Islam diberi predikat nabi. Termasuk Ismail, Ishak, Yakub dan Yusuf yang adalah anak, cucu dan cicit Abraham. Kita lihat dalilnya, Kejadian pasal 21 ayat 20-21. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sudah kita lihat bersama tadi, Ismail menjadi seorang pemanah dan tinggal di padang gurun Paran. Tentunya Ismail hidup dengan berburu di padang gurun. Dengan demikian terbukti pula Ismail tidak mewarisi hak milik ayahnya, Abraham. Kita lihat dalilnya, Kejadian pasal 21 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tertulis di situ, Ismail tidak menjadi ahli waris Abraham, karena hanya Ishak yang menjadi ahli waris Abraham, jadi testimoni Menakem Ali, bahwa Ismail mewarisi wilayah. Itu tidak terbukti sama sekali. Ismail tinggal di wilayah yang tidak bertuan di padang gurun. Menakem Ali berkali-kali menyebutkan, Ismail mendapatkan wilayah Asyur, entah dasar yang mana yang dia pakai. Karena tidak ada teks di dalam Alkitab yang menyatakan hal itu. Ini adalah kekonyolan Menakem Ali yang lain. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Menakem Ali salah menangkap makna narasi daripada ayat itu. 1. Ali katakan Syur itu di timur. 2. Asyur itu wilayah barat. 3. Hawila adalah wilayah Saudi Arabia. Ini adalah pernyataan yang amburadul dari seorang pakar. Karena Ali alpa satu hal yang penting yaitu acuan dari arah-arah itu. Wilayah yang didiami keturunan Ismail adalah dari Hawila sampai Syur, itulah wilayah yang didiami. Di manakah letak wilayah itu? Di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Jadi apabila kita koreksi pernyataan Ali tadi. 1. Syur wilayah timur. Betul, Syur ada di sebelah timur Mesir maupun Hawila. Sedangkan 2. Asyur adalah wilayah barat. Di sini kita ketahui bahwa Menakem Ali tidak memahami sama sekali narasi yang tertulis, karena gambarannya adalah dari keempat nama tempat itu Mesir adalah barat dan Asyur adalah timur. Apabila ditarik garis lurus dari barat ke timur posisi tempat-tempat itu demikian. Mesir, Hawila, Syur dan Asyur adalah yang paling timur, jadi pernyataan Menakem Ali, Asyur itu wilayah barat adalah sangat konyol sekali. Ini cacat logika dari seorang pakar. Tadi sudah tergambar dengan jelas Asyur adalah wilayah yang paling timur dari keempat lokasi yang disebutkan. Testimoni Ali menjadi benar apabila ditambah dengan kata, dari Persia, sehingga menjadi Asyur wilayah barat dari Persia. Berikutnya, 3. Hawila wilayah Saudi Arabia. Dari teks Alkitab sudah jelas Hawila di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Dan itu letaknya di Jazirah Sinai sedangkan Saudi Arabia ada di sebelah selatan dari wilayah ini. Dan dikatakan pula, mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Ini kata kunci, yang menjelaskan bahwa, keturunan Ismail menetap di situ semua dan tidak kemana-mana.
termasuk ke Saudi Arabia. Sudah jelas sekali kekonyolan Menachem Ali yang disupport oleh Edi Prayitno. Kekonyolan Menachem Ali yang terakhir di sini adalah, beliau menyebutkan kata kedar di dalam Alkitab muncul 12 kali. Sedangkan kata Ismail muncul 12 kali di dalam Al-Quran dan kata Hagar muncul 12 kali pula di dalam Alkitab. Kemunculan kata-kata kedar, Ismail, dan Hagar sebanyak 12 kali itu, menurut Ali sinkron dengan jumlah anak Ismail, yang 12 orang itu. Dan ini menurut beliau adalah sesuatu yang ada dalam rancangan Tuhan. Namun ternyata, itu bukanlah rancangan Tuhan, itu adalah rancangan Menachem Ali. Karena ternyata kata Hagar muncul sebanyak 18 kali di dalam Alkitab, bukan 12 kali seperti klaim Menachem Ali. Begitu pula dengan kata Ismail. Di dalam Al-Quran, hanya disebut sebanyak 10 kali, bukan 12 kali seperti kata Ali. Jadi testimoni Menachem Ali yang terbukti benar hanyalah kata kedar, yang memang muncul di dalam Alkitab sebanyak 12 kali. Sudah kita lihat bersama tadi seorang pakar yang juga adalah penasehat ahli dari Graham Mualaf, berjibaku untuk membela imannya dengan testimoni-testimoni konyolnya. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Ismail bukan seorang nabi.